Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, sebentar. Sebelumnya mohon izin, kita punya 16 kali pertemuan, yang mana rencana awalnya mungkin ada beberapa kelas praktek itu tatap muka. Ada yang sudah woro-woro buat tatap muka? Belum ada? Sudah, Pak. Sudah. Kelas praktek apa tuh Mbak Astrid? Praktek PTUN, PTUN kelasnya ini ya, Bu Nurika. Nurika. Itu udah tatap muka? Belum, maksudnya nanti udah ada rencana maksudnya Oke, setelah PPKM Untirta nanti. siap, siap. Oke. Gimana dengan kelas yang lain? Apakah apakah ada plan buat tatap muka juga? Oke, belum ada ya. Oke, kemungkinan besar untuk kelas praktek HI, saya akan memaksimalkan fungsi sepada. Saya nggak bakal tatap muka. Tapi kalaupun butuh intens, saya bakal ada Zoom di pertemuan 3, 7, ataupun beberapa pertemuan yang sebelum ujian ataupun tugas. Mungkin itu, walaupun kemarin woro-woronya adalah semua semester 6 untuk mata kuliah praktek itu tatap muka begitu edarannya. Tapi kemarin juga ngelihat kondisi di kampus fakultas beberapa orang positif, terus kayak biasa aja sebelum ada PPKM, saya malah takut begitu. Belum lagi most of the time mahasiswa dari FH Untirta itu kebanyakan dari Tangerang dan Jakarta. Selain kasihan gitu teman-teman dari Tangerang Jakarta bolak-balik, saya juga kasihan ke diri saya sendiri begitu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk saat ini kita fokus dulu ke fungsi sepada dan Zoom. Itu mungkin untuk teknis si perkuliahan. Nah, di sini si mata kuliah praktek hukum internasional ini sebenarnya kalau di silabus gitu bakal bahas 3 poin utama. Pertama itu adalah CICJ International Court of Justice, kedua itu adalah ICC International Criminal Court, dan ketiga itu adalah Permanent Court of Arbitration. Tapi di sini kalau saya pribadi selalu memfokuskan ke si ICJ-nya. Kenapa? Karena untuk ICC itu ada kelas sendirinya di minat pidana kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya ICC ini bisa dibilang punyanya HI, punya hukum internasional, tapi saat ini karena HI paling bontot terbentuknya begitu. Saat ini masih MK-nya di bawah hukum pidana. Untuk beberapa PTN terkemuka, beberapa mata kuliah ICC untuk pidana internasional itu sudah di hukum internasional. Karena judulnya saja pidana internasional, tapi sebenarnya itu ngomongin tentang perangnya, tentang proses pidana, kejahatan perang, terus juga genosida, bla 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 bla. Tapi itu ada MK khususnya sendiri. Jadi saya nggak bakal terlalu dalam ngebahas tentang ICC. Saya di sini akan lebih dalam bahas tentang si ICJ-nya. Nah, di sini di pertemuan pertama sampai ke-7 kita akan bahas materi yang mana nanti saya lempar ke Sepada beberapa pertemuan via Zoom begitu, dan di situ juga mungkin nanti ada video buku panduan begitu. Untuk buku yang kita pakai teman-teman nggak perlu repot begitu. Ada 26-an ya. Ini yang mana yang bocor? Oke, bukunya saya sediakan begitu. Tapi kalau teman-teman mau cari, saya biasanya kalau buku bahasa Indonesia saya bukunya Prof. Kuala, Hukum Penyelesaian Sengketa. Tapi saya sediakan online di Sepada, jadi teman-teman bisa akses saja gratis. Dan sisanya buku berbahasa Inggris semua. Kenapa? Karena untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, interpretasi teman-teman untuk legal dokumen yang sumber utamanya itu rata-rata pasti berbahasa asing. Jadi kadang misinterpretation lah. Kadang
kalau kita baca saduran, baca hasil translate orang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita baca langsung. Jadi kadang ada beberapa yang miss. Buat latihan teman-teman deh. Tapi di sini semua bahan materi bacaan akan saya sediakan via Spada. Itu satu. Nah, di pertemuan ke-8 mungkin kita akan kelas review. Setelahnya ada UTS. Nanti saya share contoh penilaian kelas saya dan berapa persentasenya begitu untuk UTS, UAS, bla bla bla. Nah, di setelah UTS itu akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu biasanya 10%, tugas kelompok 10%. Di tugas kelompok itu teman-teman akan studi kasus, ada beberapa putusan dari ICJ, Mahkamah Internasional tentang beberapa kasus. Salah satu kasusnya yang kena di kita adalah, kalau teman-teman masih ingat, ada Sipadan dan Legitan. Tapi saya rasa teman-teman nggak ingat karena ketika itu teman-teman belum lahir, tahun 98-2000. Tapi nanti kita coba bahas itu dari perspektif teman-teman dan dari perspektif para ahli akademisinya. Di situ juga ada beberapa kasus lain, kita bagi kelompoknya. Di akhir kita akan kelas review lagi dan UAS. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya share sedikit teknis penilaian? Oke, nggak ada. Nah, sebelum ke sana, saya ingin kasih lihat beberapa contoh kalau Spadanya sudah diisi semua. Kebetulan belum sempat saya migrasi materi-materi saya sebelumnya ke Spada yang baru, tapi dalam 1-2 minggu, insya Allah sudah selesai lah. Nah, ini saya paling anti banget kalau kuliahnya, apalagi pakai Spada begitu ya, saklek banget jamnya. Ketika pakai Spada, teman-teman bisa akses kapan aja, at least dalam 1 minggu yang sama. Jadi nggak perlu harus jam segini begitu. Teman-teman bisa akses dalam minggu itu untuk pertemuan itu begitu. Dan juga untuk si absensinya via Google Form, saya bebaskan aja dalam 1 minggu itu pertemuan itu. Jadi nggak mesti exactly jam segini nggak. Mau teman-teman akses malam segala, yang penting diakses minggu. Tapi jangan salah, saya tetap hitung presensi. Jadi di saya presensi itu 10%. Ketika teman-teman nggak ngisi di Google Form, ya nggak saya hitung nilai 10%-nya. 10% dari nilai total 100 itu 10, lumayan loh selisihnya. Nah, ini contoh beberapa tampilan Spada yang udah terisi, lengkap dengan video, bla 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 bla. Oke, itu untuk si Spadanya. Nah, saya mau share. Contoh penilaian. Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Putri. Oke, di kelas saya, sebelum nilai itu diupload ke Siakat, sebelum teman-teman melihat di Siakat, nggak ada surprise di kelas saya begitu. Jadi saya transparansi nilainya langsung saya umumkan di grup kelas, tapi tanpa nama gitu. Saya nggak tahu namanya. Saya terapkan penilaian dengan blind review begitu. Jadi saya takut nanti ada saudara saya di situ bla 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 namanya ini. Ini namanya saya hapus. Ketika ngisi nilai namanya saya hapus. Cuma ada NIM-nya aja sama presentasi penilaian. Jadi saya nggak peduli itu siapa. Jadi itu nilai total bersih begitu. Jadi nilai ini keluar sebelum nilai Spada. Kalau ada kesalahan di saya, biasanya saya umumkan, silahkan koordinasi salah saya di mana, kasih buktinya ke saya, baru saya revisi. Kalau nggak ada, ya nilainya nggak berubah. Nilai saya final. Oke, standar penilaiannya di sini Untirta tuh sudah pakai pedoman akademik tahun 2021, tabel 4 halaman 56.
dengan nilai A itu 85 sampai 100. Itu teman-teman udah baca lah. Nanti bisa baca begitu. Nah, tapi untuk pembagiannya di sini kurang lebih begini. Untuk aktivitas itu saya ambil dari 2 biasanya. Dari presensi tiap pertemuan dan di aktivitas Zoom dan ketika presentasi. Itu untuk si aktivitas. Totalnya 10%. Tugas, biasanya tugasnya ada 2, tugas individu ataupun kelompok. Tapi kalau tugas kelompoknya udah terlalu berat, biasanya jadi 1 aja, dan nilainya lumayan 20%. Di situ UTS, ada UTS 30% dari nilai total. Jadi teman-teman bisa nabung jauh-jauh hari. UTS saya pilihan ganda, jadi via Google Form biasanya begitu, tapi agak sedikit tricky. Itu untuk UTS, dan materinya pasti materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang sudah saya share via Spadanya. Jadi nggak mungkin keluar dari situ. Jadi kalau teman-teman jelek nilainya begitu, ya teman-teman nggak baca materinya. Nah, sedangkan untuk UAS, ini ada 40%. Biasanya UAS saya essay, biasanya juga studi kasus atau take home paper. Biasanya saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Biasanya teman-teman saya minta tulis essay 2-3 halaman begitu tentang satu kasus, analisa kasus begitu. Ini yang bakal banyak banget kecele dalam artian tertipu ya. Saya biasanya ngasih waktu pengerjaannya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu 1 hari. Jadi ketika dikasih UAS 1 hari, ya jawabannya jangan kayak UAS 30 menit. Dalam artian ya berarti ketika kamu dikasih tugas yang membutuhkan jawaban 1 kali 24 jam, berarti analisisnya harus dalam. Jadi harus ada legal analysis di situ. Ketika kamu ngomongin studi kasus, ya posisikan diri kamu sebagai pengacara, let's say. Posisikan diri kamu sebagai ahli hukum. Kan nggak bisa cuman kamu mengulang apa kata hukumnya ataupun kata undang-undang. Analisanya di mana begitu. Komparasi kasus ini dengan kasus sebelumnya bagaimana? Apakah ada pendapat ahli di sana? Mungkin kurang lebih begitu untuk si UAS. Ini Afif Hadi, tolong TV-nya dikecilkan begitu. Oke, itu untuk UAS. Jadi kurang lebih penilaian kalau ditanya transparansi, saya transparansi sekali begitu. Jadi sebelum protes ataupun apapun itu ya siap-siap dengan bahan teman-teman begitu. Silahkan, saya buka panggung buat protes. Saya senang diprotes. Tapi setidaknya ketika teman-teman protes ya harus sesuai dengan apa yang teman-teman punya data-datanya. Oke, itu sedikit banyak tentang kontrak perkuliahan kelas praktek hukum internasional. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, ada yang bingung, saya persilahkan. Oke, nggak ada. Kita pas 30 menit. Mohon untuk diisi daftar hadirnya via Google Form yang sudah saya share ke teman-teman KM ataupun di kolom chat. Oke, mungkin itu sedikit ngobrol-ngobrol saya hari ini. Mulai minggu depan akan saya notif via KM-nya ketika materi mingguannya sudah available di Spada. Mungkin itu aja sedikit sharing dari saya. Kalau ada yang mau tanya dulu, saya persilakan.
Izin aja Pak. Silakan, Mas Ruzi. Ya. Tadi kan kata Bapak kita masuk the time bakal akses pada kan Pak. Ya. Nah, gimana yang KRS-nya masih manual? Otomatis kan kita belum bisa akses pada Pak. Itu gimana? Oke, sebenarnya kalau ketika sudah tanda tangan KRS manual boleh dibukakan kok sepadanya kalau saya nggak salah ya. Jadi tetap bisa akses si sepadanya. Kalau kira-kira belum bisa, nanti mungkin salah satu dari rekan-rekan kelasnya bersedialah mendownloadkan atau melinkkan. Biasanya saya linkkan aja kok materi-materi yang ada di sepada. Kalaupun nggak ada nanti personal ke saya, nanti saya ambilkan. Mungkin begitu Mas Ruzi. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu. Saya akan intens koordinasi dengan KM-nya. Kalaupun ada kendala apa-apa, silahkan WA, tapi please di jam kerja begitu. Jangan ketika malam minggu jam 11 malam saya di WA, ampun, bingung saya ngebalesnya. Oke, terima kasih atas waktu teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.